Oke, kita sama-sama berdoa sekali lagi. Bapa dalam surga, kami serahkan ya Tuhan sesi sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh mendapatkan pencerahan daripada prinsip-prinsip firman Tuhan. Di dalam kami berelasi, di dalam kami mencari cinta, di dalam Tuhan mempertemukan pria dan wanita menuju ke dalam pernikahan maupun ke dalam relasi yang lebih mendalam lagi ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memakai apa yang kami renungkan pada malam hari ini boleh juga menjadi sesuatu yang kami jalani di dalam kesukaan, di dalam kekudusan hidup bagi Tuhan dan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya boleh tanya sedikit sebentar, siapa yang sudah menikah di ruangan ini? Oke. Ya, beberapa ya. Yang belum menikah. Gitu ya. Oke, jadi saya sedikit dapat gambaran. Oke, mungkin kita akan lihat satu slide ya. Satu slide, tolong ditampilkan. Saudara, apakah familiar dengan film ini ya? Film dari Pixar. Apakah sudah ditampilkan? Dari Pixar, Wall-E. Ada yang pernah nonton film ini? Iya, oke, yang kayaknya yang lebih muda-muda masih belum tahu ya ini film apa gitu ya. Ini nanti boleh cari, ini lebih tentang bumi udah rusak banget, lalu ada tinggal satu robot yang sudah ini ya, sudah expired, ketinggalan dan seluruh bumi itu sudah mengungsi pakai spaceship dan mereka sudah saking canggihnya sehingga nanti manusia di zaman mendatang itu udah gendut-gendut semua karena mereka nggak usah ngapa-ngapain, cuman makan, minum dan yang lain-lain. Sisanya semua dikerjakan oleh robot. Jadi seringkali yang jadi concern atau orang-orang melihat film ini tuh tentang ini nih bahaya AI nih, ini bahaya robot nih, bahaya teknologi gitu. Tapi saudara, Pixar itu sebelum dibeli oleh Disney itu salah satu studio kecil yang sangat-sangat idealis dan sangat-sangat bagus. Hampir setiap filmnya itu ya mau Nemo, Cars, dan juga ini Wall-E itu menang award, menang Oscar itu gede-gedean gitu. Jadi ini salah satu yang menang piala juga cukup banyak gitu. Tetapi ceritanya bukan tentang ini saudara. Ternyata ketika saya meneliti lebih lanjut lagi, ceritanya adalah tentang ini. Tampilkan slide berikutnya. Jadi filmmakernya itu bernama Andrew Stanton dan dia orang Kristen by the way, dan dia berusaha menumpahkan iman Kristennya ke dalam film tanpa harus menjadi sangat eksplisit. Dan dia mencoba menceritakan begini ya, the greatest commandment Christ give us is to love. Perintah terbesar yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah supaya engkau mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Gitu. Tetapi itu tidak selalu menjadi prioritas kita. Jadi dia mau mencoba menciptakan satu movie yang untuk menceritakan bagaimana perintah terbesar itu adalah untuk mengasihi, dan dia mau membuat agak satir ya, bahwa manusia sudah kehilangan kapasitas untuk saling mencintai, saling peduli, malah justru robot yang diciptakan di program itu bisa mengeluarkan emosi cinta. Nanti ada dua robot ya, satu robot yang futuristik itu ya namanya Eve yang ya cewek gitu. Sedangkan si Wall-E ini, Wall-E itu artinya si bodoh gitu ya. Memang bodoh-bodoh, outdated gitu. Tapi mereka berdua robot ini jatuh cinta gitu. Jadi jatuh cintanya tentu bukan picisan kayak gini lah ya, memang model-model robot gitu. Tapi mereka belajar berkorban satu sama lain di tengah-tengah segala kesulitan yang mereka hadapi along the way. Jadi saudara, menarik sekali. Dia mau bercerita irrational love defeats the world's programming. Ini dua robot yang harusnya diprogram hanya untuk menjalankan tugas, tapi bisa saling mencintai. Justru manusia yang harusnya diciptakan untuk saling mengasihi, di dalam film itu justru digambarkan mereka tidak berelasi. Mereka tidak saling mengasihi sebagaimana mestinya gitu ya. Jadi di sini yang kita bisa lihat nih, mereka saking distractednya dengan rutin habitsnya, nonton film, makan, and be entertained seterusnya sampai mereka nggak benar-benar making connection.
Karena di film itu digambarkan manusia itu duduk di kursi yang bisa terbang dan kapanpun mereka mau kemana udah diantar. Jadi kita nanti di dalam film itu manusia itu cuman nonton aja sepanjang hari. Nah kayak gitu tuh, nonton, pilih film, apapun gitu. Nggak making connection, nggak berrelasi dengan orang-orang di sebelahnya. Jadi ini yang mau digambarkan. Manusia yang harusnya adalah untuk berrelasi malah tidak berrelasi. Sedangkan robot yang diciptakan untuk ini malah berrelasi. Nah ini yang kita ingin bahas ya saudara. Nah mungkin menarik kalau kita ingin bahas tentang cinta di dalam Greek, di dalam Yunani. Itu kan kita sering membagi 4 jenis cinta ya. Apa saja? Oke. Agape, Eros, Philia, dan Storge ya. Ini ya. Ini Storge adalah kasih kepada papa mama atau orang tua anak. Philia ini antara teman. Nah kalau dua ini apa ini? Eros apa? Eros, romantic love ya. Kalau agape, divine love gitu, kepada Tuhan. Gitu. Atau cinta yang sejati. Nah ini kan sering dibilang kontrasnya ya. Oh jangan eros-erosan aja, agape dong, kayak gitu kan ya. Jangan yang apa di drive dengan menggebu-gebu, ini eros nih gitu. Sedangkan agape itu yang cinta kepada Tuhan, cinta yang yang holy-holy lah begitu. Tapi saudara nanti kita akan coba lihat bahwa sebenarnya dua hal ini tidak sekontras itu. Bahkan nanti kita bisa lihat ya. Mereka sangat-sangat connected. Dan kita jangan melihat eros itu selalu dalam negatif perspektif. Bahwa eros itu selalu negatif dan selalu buruk pada dasarnya. Bukan saudara. Karena eros bukan lust. Ini kita mau bedakan ya. Eros itu tidak sama dengan lust. Tidak sama dengan lust. Yang kita lust itu hawa nafsu. Sedangkan eros itu adalah satu jenis cinta yang sangat diperlukan oleh manusia. Ketika kita ingin cari jodoh, saudara, kita perlu eros. Perlu ada ketertarikan secara fisikal, secara seksual juga. Jadi ada satu yang pernah nanya, Pak, supaya kita tidak tergoda, apakah kita harus mencari pria atau wanita yang kita tidak suka? Saya bilang ya, memang betul kita jangan hanya cari jodoh yang hanya secara fisik doang, yang seksi doang gitu ya. Enggak, kita harus cari jodoh yang lebih daripada sekedar itu. Tapi juga jangan sampai begitu rohaninya cari jodoh yang super jelek gitu ya. Super saya tidak tertarik sehingga saya tidak jatuh ke dalam godaan. Saya bilang ya nanti pernikahan aja sudah penuh dengan salib ya. Jadi jangan mencari salib yang tidak perlu. Jangan memikul salib yang tidak perlu gitu. Dan bahkan nanti di dalam pernikahan, di dalam dating, ya pasti kita perlu ya ada ketertarikan gitu untuk kepada sesama jenis. Tetapi eros ini di antara 4 ini saudara, itu punya karakteristik yang unik karena eros itu menghapus batas antara memberi dan menerima. Di dalam eros ya batasannya tuh hilang. Kita tuh biasanya ya saudara, by nature ya, kita lebih suka menerima atau memberi? Ya menerima lah ya. Saudara lebih suka dikasih handphone atau memberi handphone? Ya menerima handphone lah pasti ya. Kita lebih suka menerima dibanding memberi. Tapi kalau saudara kesambit eros, saudara jatuh cinta, tiba-tiba ada satu drive yang begitu besar untuk memberi ya. Beli bunga, kasih ke dia, beli hadiah, masakin makanan, tulis surat cinta. Pokoknya ada satu drive gak cukup cuman sekedar memberikan perhatian, ingin memberi sesuatu gitu ya. Waktu eros tiba, manusia pelit pun jadi royal saudara. Betul toh? Manusia bisa pelitnya, teman saya ya. Dulu zaman masih ada 50 rupiah gitu ya, cepet. Pak Oga kan cepet kan ya. Dulu ngutang gocap pun ditagih sama teman saya. Tapi dia kalau sama pacar royal itu ya. 10.000, 20.000 dia traktir pacarnya.
Jadi ada satu teman saya bilang, kalau pacaran aja, waktu pacaran aja pelit banget, udah orang itu hopeless gitu ya. Nanti nikah pun pasti makin pelit. Karena orang pelit biasanya waktu kena eros itu jadi itu lumayan royal, jadi lumayan bisa memberi. Nah, di sini ya saudara, kita itu bisa jadi tergila-gila untuk suka memberi. Nah, sebenarnya ini inline dengan khotbah tadi pagi ya saudara. Eros itu adalah cinta yang mau menggapai sesuatu yang lebih besar, yang lebih mulia, yang lebih fascinating. Dia tertarik sampai dia tuh rela terhisap, sampai dia tuh rela memberikan segala sesuatunya. Bukankah itu yang dilakukan oleh Maria tadi ya? Memberikan minyak narwastu yang 300 dinar itu yang mungkin adalah tabungan seumur hidupnya untuk pernikahannya. Dia rela berikan kepada Kristus. Nah, itu yang namanya eros. Dan tapi saudara jangan langsung membuat koneksinya, oh ini Maria ini kesemsem sama Tuhan Yesus. Bukan. Karena gambaran bapak-bapak gerejawi juga demikian ya. Gambaran jemaat mula-mula juga demikian. Menjual hartanya dan membagi-bagikan kepada orang lain. Menjual hartanya dan memberikan kepada gereja. Itu gambaran eros saudara. Itu gambaran yang kita bisa lihat ya. Bahasa-bahasa kasih yang keluar. Seperti Paulus berkata, hidupku adalah Kristus. Ini bahasa cinta, eros. Bahasa kasih gitu ya, dipenuhi oleh eros. Gitu. Dan eros itu by nature, tadi kita udah lihat by nature itu menghapus batas. Tapi yang kedua juga mereduksikan hidup. Mereduksikan hidup. Maksudnya gimana? Maksudnya kita sering dengar ya, buat orang yang lagi jatuh cinta itu seluruh dunia itu hanya dia fokusnya. Saya ada satu teman itu, waktu dulu saya di Singapura kuliah, teman saya ini pacaran, terus teman satu rumah ya, kita nyewa satu rumah bareng, lalu putus dia. Wah beneran kayak layangan putus. Bener-bener orang, bener-bener apa? Ini ya, mulai depresi, dia duduk di ruang tamu sendirian. Hanya bengong sendirian, diajak makan gak mau, diajak pergi gak mau. Terus kita bilang, udahlah cari yang lain lah. Masih banyak yang gak bisa, hanya dia satu-satunya. Ini kan bahasa putus cinta, bahasa ini kan ya, bahasa eros ya. Saya kan bilang, jangan goblok lo, masih ada 2 billion wanita lainnya, bukan cuma dia gitu ya. Tenang aja, lupakan dia. Gak bisa, aku gak bisa lupakan dia. Nah ini saudara, ini yang namanya mereduksi hidup. Nah Pak Tong kan udah bilang ya, kalau yang putus cinta jangan gila, tapi lagi. Jangan gila, tapi lagi. Masih banyak yang lain, tenang aja gitu. Dan betul, teman saya ini akhirnya nanti ketemu lagi wanita yang lain dan menikah. Terus baru bilang, untung gua gak jadi sama cewek yang itu. Nah mulai bisa move on gitu ya. Tapi waktu itu, waktu gila gitu ya. Waktu gila itu gak bisa, seakan-akan dia satu-satunya. Dia makna hidupku, gak ada dia hidupku tidak bermakna. Pret, tunggu aja berapa bulan, nanti juga cari lagi kok gitu. Tapi kan ada momen-momen kayak gitu kan, momen-momen dikuasai eros yang seakan-akan reduksi banget itu. Gak bisa hidup tanpa dia, dia satu-satunya. Ya itulah, itu ketika hidup dikuasai eros. Yang sebenarnya gak masalah saudara ketika objek erosnya itu tepat. Dan ini kan yang terjadi di dalam Alkitab. Ketika Paulus berkata, hidupku adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Aku lebih memilih hidup bersama Kristus dibanding mempunyai segala kemuliaan di dalam dunia. Itu bahasa-bahasa eros saudara. Bahasa-bahasa eros yang tentu sangat penting ya. Dan kita lihat Kidung Agung adalah juga gambaran kisah-kisah eros ya. Yang bagaimana mencoba menemukan hasrat kepada sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya. Dan itu Kristus. Dan hasrat itu ya, mau menggapai yang lebih tinggi dari dirinya itu membuat kita rela berkorban. Membuat kita itu rela diri kita mengecil dan orang yang kita cinta itu membesar. Ini bahasa cinta juga ketika Yohanes Pembaptis berkata, biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Membuka tali kasut pun aku tidak layak, ini bahasa eros saudara.
Ini bahasa yang mau melihat Kristus lebih besar. Dan mestinya cinta yang sejati itu bukan mengecilkan pasangan, tapi justru memperbesar ya, membuat lebih berkembang. Kamu harus studi lanjut lagi, kamu harus lebih ini lagi. Bahkan membuat diri kita tuh rela untuk menurunkan diri di hadapan kekasih kita. Saudara, pria harusnya lebih tinggi toh ya. Tapi kalau lagi pacaran, pria rela jadi supir. Rela jadi satpam buka pintu, ya kan? Biar jadi gentleman. Itu kenapa saudara? Ya karena dikuasai eros. Nanti kalau udah nikah, buka sendiri, nggak punya tangan. Ya kan gitu. Tapi waktu pacaran dipenuhi eros, rela dia untuk nganter dari Jakarta sampai Bekasi. Lalu balik lagi ke gereja, lalu ke Bekasi lagi. Itu saudara. Kenapa? Eros. Tapi nanti kalau erosnya sudah hilang, mulai lupa semangat berkorbannya. Jadi saudara, kalau kita mau lihat ya, ini sebenarnya tidak bertentangan. Ini sebenarnya sama bahkan ya, agape, ada satu Agustinus berkata ya, Bapak Gereja Agustinus, agape itu adalah rightly ordered eros. Agape itu apa? Agape itu adalah eros yang tujuannya benar, ya tujuannya Kristus gitu ya. Eros yang tujuannya salah, itu lust. Ini, jadi kita coba dapat gambaran ya, supaya kita tidak melihat eros itu tuh sebagai sesuatu yang negatif pada dirinya sendiri. Dari sononya memang udah negatif, enggak saudara. Eros itu negatif ketika objeknya salah. Tapi ketika objeknya benar, itu menjadi agape justru. Dan kita bagaimana mengarahkan eros kita kepada Kristus, kepada objek cinta yang tepat, yaitu kekasih jiwa kita. Jadi ini yang seringkali kita salah mengerti antara love and lust gitu ya. Love and lust. Ini seringkali bercampur sehingga kita nggak bisa lagi mengerti mana yang lust, mana yang cinta. Tadi Pak Bing Fei udah jelaskan, kita seringkali mengkonsumsi film-film drakor sampai kita melihatnya ya udah one night stand itulah cinta gitu ya. Ngedate, lalu malamnya having sex, one night stand, terus besokannya ganti lagi dengan pasangan yang lain. Kita melihat itu drama cinta. Bukan saudara, itu drama lust gitu. We often say that a lust-driven man wants a woman. Nah ini C.S. Lewis menjelaskan, enggak sih. Orang yang penuh dengan lust itu nggak pengen wanita sebenarnya. Dia bukan sangat menginginkan wanita tersebut. Bukan saudara. C.S. Lewis bilang justru wanita itu bukan yang dia inginkan. It's just what he doesn't want. He wants a pleasure for which a beautiful woman is a necessary piece of apparatus. Dia tuh cuma pengen kenikmatan dirinya dan wanita cantik tadi itu cuma sebagai alatnya doang untuk memenuhkan hasratnya. Jadi yang dia inginkan itu bukan wanita yang dia kejar itu sebagai tujuan akhirnya. Bukan, wanita itu cuma sekedar alat untuk tujuan akhirnya adalah pemenuhan hasrat pribadinya. Nah ini kita akan bahas satu kisah naratif yang paling jelas menggambarkan tentang love and lust. Atau lebih tepatnya lust yang menyamar atau mengatasnamakan sebagai cinta. Coba kita buka dari 2 Samuel 13. 2 Samuel 13 ya, kita akan membahas 2 Samuel 13. Yaitu kisah dari Amnon dan Tamar. Oke, 2 Samuel 13. Kita baca bersamaan ya dari ayat 1 sampai ke 22 karena kita perlu get familiarized dulu dengan perikop ini. Yang pria membaca ayat yang pertama, wanita ayat yang kedua, seterusnya sampai ke 22. Oke? Mari yang pria bersama-sama dengan saya membaca ayat yang pertama. 1, 2, 3. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya.
Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, adik anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan. Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya. Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, pergilah ke rumah Amnon, kakakmu, dan sediakanlah makanan baginya. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon, tapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku, lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnya lah gadis itu dan berkata kepadanya, marilah tidur dengan aku, adikku. Dan aku, kemanakah aku bawa kecemaranku? Dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu berbicara dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang rasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, enyahlah. Dipanggilnya orang muda yang melayani dia. Katanya, suruhlah perempuan ini pergi daripadaku dan kuncilah pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah itu yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Oke, jadi kita dapat gambaran sebenarnya Amnon dan Tamar itu bukan saudara kandung, tapi saudara tiri ya. Jadi Daud itu mempunyai banyak istri, tapi kita gambarkan dua di sini. Ini Maakah itu punya anak, yaitu adalah dan di sini Absalom dan juga Tamar adiknya. Lalu di sini ada satu lagi siapa nama istrinya yang kedua ini adalah Ahinoam. Nah ini Amnon ya. Sebenarnya ini yang sulung ya. Ini Crown Prince yang pertama. Jadi kita dapat melihat di sini ayat yang pertama sudah memberikan penjelasan siapa-siapa karakter di dalam story tersebut. Dan di sini juga seperti tadi di kebaktian saya menjelaskan setiap nama itu punya makna. Nah makna kata Tamar itu artinya palm tree yang menyimbolkan fruitfulness. Tapi kita lihat ya, dia nggak bakal bisa fruitful lagi. Karena nggak akan ada pernikahan dan nggak akan ada punya anak. Absalom
artinya adalah his father's peace. Amnon artinya faithful, stable. Dan kita lihat, saudara, dari ketiga nama ini nggak ada yang menghidupi namanya masing-masing. Semuanya itu justru sebaliknya. Nanti Absalom justru akan memberontak, membuat pemberontakan besar, dan membuat Daud terusir daripada istana. Apanya? My father's peace. Amnon juga ya, faithful. Jadi kita bisa lihat di sini ya, berkali-kali saudara, kalau tadi saudara baca di ayat 1 sampai ke 8, setiap kali kata Tamar muncul itu adalah adikku, adikku, adikku. Jadi ini penulis memakai teknik repetisi untuk berkata ini nih mulai hati-hati nih. Ini adalah kakak adik, terus nanti ada yang namanya kiasmus ya. Kiasmus itu titik baliknya nanti di ayat ke-14 ketika si adik diperkosa oleh si kakak Amnon. Jadi sekarang kita coba lihat dulu di sini ayat yang ketiga, I love Tamar. Aku mengasihi Tamar. Dia berkata kepada ininya ya, berbaringlah. Kenapa di sini dikatakan aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom saudaraku ini. Jadi kita bisa lihat ya, dia memakai kata love. Nanti kita tahu it's not love, it is lust. Karena setelah hasratnya dipenuhi, langsung jadi kebencian. Dan dikatakan bahkan jadi kebencian yang lebih besar lagi. Jadi sebenarnya yang sangat diinginkan oleh Amnon itu bukan Tamar. Tapi sekedar pemuasan diri memakai Tamar. Jadi Tamar itu cuman seperti ini loh. Seperti botol, udah bekas ya dibuang. Seperti objek yang udah habis dipakai, bungkusnya ya tinggal dibuang. Nah itu yang terjadi saudara. Itu yang terjadi kepada Tamar di tangannya Amnon. Jadi katakan di sini dia mengasihi Tamar, sama sekali tidak mengasihi. Lalu Jonadab, nah ini mungkin sangat penting ya saudara. Bagaimana seseorang akhirnya bisa jatuh ke dalam tragedi, salah satunya juga banyak sekali itu akibat bujukan atau akibat dorongan teman yang pergaulan yang tidak benar. Jadi seringkali saudara, di sini belum ada sih ya, ini lebih penting mungkin besok ya di seminar orang tua gitu ya. Orang-orang tua yang begitu confident sekolahin anak sendirian tanpa dipersiapkan imannya, tanpa benar-benar mempersiapkan ada fellowship atau ada komunitas yang bagus di mana akhirnya apa? Akhirnya pulang dengan air mata. Anaknya sudah hancur hidupnya dan seterusnya. Itu banyak sekali contoh-contoh seperti demikian. Lalu di ayat yang ke-6 dan 7 kita melihat Amnon itu dengan pandai berpura-pura sakit lalu meminta Daud yang menyuruh Tamar untuk datang. Ini adalah tragedi yang terulang lagi saudara. Penulis Alkitab tuh kreatif gitu ya. Itu seringkali membuat banyak dejavu. Bahwa si Amnon ingin bersetubuh dengan Tamar, tapi dia pakai orang lain untuk kirim Tamar datang ke dia. Dan dejavu gak saudara? Ini yang terjadi ketika Daud ingin Batsyeba, tapi dia suruh orang untuk tarik Batsyeba datang dan dia tidur dengan Batsyeba. Dan sekarang terulang, what the father did, the son did exactly the same. Persis sama. Daud main-main pakai suruhan, memperalat Yoab untuk membunuh Uria. Dan Tuhan bilang, Daud engkau mau main-main, sekarang engkau dipermainkan oleh anakmu sendiri. Itu yang terjadi saudara. Dan itu yang dinubuatkan oleh Nathan kan kepada Daud. Kamu sudah berbuat dosa ini, maka Tuhan akan memberikan konsekuensi yang besar terhadap dosamu ini. Lalu dikatakan di sini ya, si Amnon pura-pura, lalu bilang pura-pura sakit, minta adiknya kasih makan. Ini ya kakak yang agak childish ya, minta pura-pura disuapin dan yang lain. Tapi kakak yang childish ini very powerful saudara. Karena nanti kita lihat di sini Amnon menjebak Tamar dan berkata, "Come lie with me, my sister."
Jadi dia sudah langsung kasih tahu dengan jelas intensinya. Orang yang sudah dipenuhi hawa nafsu, saudara, itu nggak ini lagi ya, nggak berdalih-dalih lagi, langsung seperti Yehuda menghampiri Tamar yang berbeda di dalam kisah yang berbeda, yang Tamar yang sedang menyamar dan berkata, "Come, lie with me." Apa ininya? Apa yang engkau akan berikan? Aku akan memberikan seekor anak kambing kepadamu. Mana buktinya? Ya nanti. Kalau begitu apa jaminannya? Berikan tongkatmu, berikan stempelmu. Kalau di dalam zaman sekarang, saudara, berikan kredit card, KTP, SIM, kartu keluarga. Itu tuh orang ke pelacur diminta begitu, mestinya tuh mundur ya. Yehuda enggak. Yehuda bilang, nih ambil semua. Oke, sekarang kita tidur yuk. Nah di situ ya, terus nanti baru ketahuan, bakar itu apa? Tamar sudah bersundal, bakar itu wanita sundal. Nanti dulu, tolong ya kasih tahu sebelum aku dibakar, ini nih pria yang menggagahi aku. Wih, tongkatnya, stempelnya. Nah baru dia sadar dia lebih benar daripada aku. Jadi saudara, di sini ya, orang yang sudah dipenuhi oleh las itu nggak bisa berkelit atau nggak bisa menahan, harus udah kayak tekanan air sudah mau nyembur ya. Itu nggak bisa ditahan lagi, dan itu yang terjadi oleh Amnon. Padahal sama seperti Daud ketika dia mau mengambil Batsheba, sebenarnya Tuhan sudah kasih warning. Lewat siapa? Lewat pegawai yang dia tanya. Dia kan tanya ya, why pegawai sini. Siapa itu wanita? Dia itu adalah istri Uriah bin siapa gitu, saya agak lupa ya. Itu bin ada 2 gitu ya. Itu adalah udah dikasih 2 hint. Yang pertama, dia itu adalah istri dari pas pampres kepercayaan kamu. Gitu ya, jangan main-main ini. Ini seseorang yang sangat loyal kepada kamu. Ini pasukan pengaman kamu yang paling setia, ini istrinya. Dan yang kedua, ini cucunya advisor raja yang paling hebat. Jadi nanti di dalam ada kisah yang lain, Daud ketika diberontak, ada seorang penasihat yang dikatakan nasihatnya itu nggak pernah gagal. Ini Kongmingnya Daud nih, ini Cugeliang gitu ya, Cugeliang di Samkok yang sangat ahli strategi. Nah, ini kayak begini nih, dan dia bilang ini cucunya ya, jangan macem-macem Daud. Daud apa? Mundur teratur, apa justru ngegas? Daud ngegas, saudara. Itu yang terjadi juga di sini. Tapi kali ini kalau di kisah Daud dan Batsheba digambarkan diam, sunyi, hening. Kita nggak pernah benar-benar tahu apakah Batsheba juga kepengen, Batsheba juga menolak. Kita nggak tahu. Tapi dalam kisah Amnon dan Tamar dengan jelas-jelas diperlihatkan dia bukan willing party, dia bukan seseorang yang ikutan terlibat, bukan. Dia dengan jelas-jelas menolak ya, dikatakan di sini apa? Jangan kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Jangan berbuat noda seperti itu. Dan aku kemanakah aku bawa kecemaranku, sebab engkau ini bukan cuma aku nih yang bakal bermasalah, engkau juga akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Kamu tuh crown prince, kamu akan jadi raja, tapi seluruh Israel akan lihat kamu bebal. Yang benar aja. Tolong pikir dengan your clear mind, dengan akal sehatmu. Dia ini ya, si Tamar ini seorang wanita yang bisa menggambarkan, bukan cuman jangan nanti aku hamil, bukan saudara, bukan cuma itu ya, tapi benar-benar menggambarkan kalau kamu melakukan ini, yang rugi bukan cuma saya, kita berdua rugi dan kamu juga loh gitu. Dan tapi saudara, Amnon itu kalau sudah dikuasai las ya, dia nggak bisa lagi membedakan ini adik yang harus diprotek atau adik yang dia mangsa. Dia nggak bisa lagi membedakan ini harusnya adik yang nggak boleh disentuh sama sekali gitu ya. Yang harusnya dia adalah pelindung. Dan sebagai pangeran seharusnya dia open banget kepada wanita-wanita lainnya. Tapi enggak saudara.
Dia sebagai pangeran mungkin sudah terbiasa untuk mendapatkan apapun yang diinginkan. Bahkan dia minta apapun ke Daud, Daud kasih juga malah gitu kan. Ini seorang ayah yang mungkin seorang teladan di medan perang, tapi bukan seorang ayah yang teladan di dalam rumah sepertinya Daud. Tetapi kita bisa lihat juga di sini ya, Amnon begitu dibutakan oleh las, sehingga dia nggak bisa lagi lihat si adik, dan dia juga nggak bisa lihat akibatnya. Waktu dikasih tahu dengan jelas kamu bakal dianggap bebal seluruh orang, dia nggak peduli saudara. Satu-satunya yang cuman dia inginkan adalah memperkosa Tamar. Here and now. Udah jangan ngomong besok, jangan ngomong nanti. Sekarang, harus sekarang. Nanti nyesel, udah jangan ngomong penyesalan. Nggak ada waktu untuk penyesalan. Yang penting aku menikmati sekarang. Jadi walaupun Tamar dengan bijaksana mengajak Amnon untuk berpikir, untuk mempertimbangkan akibat negatifnya, ini kayak ngomong sama kuda ya, ngomong sama tembok, ngomong sama binatang yang nggak ngerti kalimat bijaksana atau bahasa manusia. Dan akhirnya saudara, ketika dikatakan tidurlah dengan aku, semua orang pergi dari hadapanku, deja vu lagi gak saudara? Kisah apa saudara? Ketika ada seseorang yang ingin memperkosa juga suruh semua orang pergi dari ruangan. Ketika mereka berdua, langsung dia berkata, lie with me, tidurlah dengan aku. Siapa? Yusuf dan istri Potifar. Cuma masalah ini nggak apple to apple ya, nggak 11-12. Karena Yusuf lebih kuat dan lebih cepat, dia bisa kabur. Kalau Tamar nggak bisa. Tamar dikatakan di overpowered, ditundukkan, diperkosa. Karena Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosalah dia lalu tidur dengan dia. Ini jadi turning point-nya nih di sini nih, kiasmus point. Kiasmus. Karena dari ayat 1 sampai 13 sama ini semua masih dipenuhi oleh cinta, baru ayat 15 sampai ke 22 baru kita lihat itu bukan love, itu lust di sini ya. Dan akibatnya digambarkan dengan jelas, dia benar-benar overpowered. Sebelumnya adalah cinta yang membara-bara, sesudah 14 adalah benci yang membara-bara. Jadi saudara, jangan percaya ketika seorang pria itu memberikan apapun, mengusahakan apapun. Ini ada satu nasihat yang baik ya dalam bahasa Inggris. Seorang yang lebih tua memberikan nasihat kepada pemuda yang lebih hijau gitu ya. Let me give you a friendly fatherly tip to all of you young girls. Aku kasih kamu tips kepada semua wanita muda di sini yang mungkin ada di dalam posisi Tamar. Kamu mungkin akan ada nanti seorang pria yang sangat ingin having sex with you. Tapi mungkin nggak dengan cara seperti Amnon demikian. Tapi dia mungkin seorang yang sangat baik, sangat perhatian. Dia telepon setiap saat, dia chat, dia kasih perhatian terus menerus. Dia bahkan gentleman, membukakan pintu kepadamu. Dia beliin bunga. Tapi dia terus mendesak kamu untuk sleep with him. Jangan menyerah, don't give in. Kalau kamu benar-benar mencintai dia, suruh dia tunggu sampai menikah. Kalau dia juga benar-benar mencintai kamu, maka dia juga akan menunggu. Terus menerus, over and over, time and again, orang ini akan terus berusaha sampai dia berhasil membawa kamu ke ranjang. Dan the last you see or hear from him, that's it. Dan setelah itu mungkin dia akan mencari mangsa yang baru. You are no longer a challenge. Dia sudah conquered, dia sudah menaklukkan kamu, dan dia akan mencari new conquest. Wanita yang baru untuk ditaklukkan. Jadi if you really love him and want him, make him wait. If you
really love God and love yourself, make him wait. Saudara, pria itu memang drive-nya untuk conquer ya, untuk menaklukkan. Saya kemarin baru bilang sama Pak Harley, saya ada hobi aquascape, bikin aquascape gitu. Udah jadi, bagus. Terus saya bilang, mulai bosen ya, lihat yang udah jadi gitu ya. Pengen bongkar lagi, bikin yang baru lagi. Oh, aquascape itu bukan akuarium, tapi lebih kepada ekosistem, membangun semua ekosistem, tanaman, batu, kayu, semuanya, lalu ikannya, udang, semuanya jadi satu yang harmoni, bagus, stabil. Habis sudah stabil harusnya dinikmati. Tapi lama-lama bosen ya, gitu. Lama-lama pengen new challenge lagi. Nah itu, kalau ini ya saya bersyukur saya challenge-nya di aquascape, bukan di wanita ya, bukan di istri muda atau istri baru, bukan. Tapi ini yang diberikan nasihat kepada orang tersebut ya, orang yang tadi ya. Jadi make him wait, make him wait. Lalu ayat yang ke-15, kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Kalau tadi sebelumnya 1-13 berulang-ulang adiknya. Sekarang 15 seterusnya selalu Tamar di reverse sebagai objek saja. Yang sudah dibuang, kemasan yang sudah dipakai, itu sebagai wanita gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu. Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, tidak kakak, sebab menyuruh aku pergi lebih jahat daripada yang telah kau lakukan kepadaku. Amnon tidak mau mendengarkan dia, sama. Sebelum perkosa nggak mau dengar, sesudah diperkosa juga nggak mau didengar. Dipanggilnya orang muda, suruhlah perempuan ini. Dia bahkan nggak bilang namanya, bahkan nggak bilang adiknya. Suruh perempuan ini pergi. Saudara, ini diusir kayak anjing, saudara. Ini apa yang Amnon lakukan tuh benar-benar luar biasa, keterlaluan, saudara. Yang tadinya dia benar-benar jatuh cinta sampai sakit-sakitan, sesudah dapatkan dia benar-benar membenci. Kenapa saudara bisa membenci begitu? Karena mungkin setelah dia selesai dapat kenikmatannya, dia mulai sadar konsekuensi yang akan menimpa dia. Mati gua akan berhadapan dengan Daud, papanya. Dia akan berhadapan dengan Absalom, kakaknya. Dia akan berhadapan dengan seluruh Israel, persepsi Israel kepada dia. Ini gara-gara lu, perempuan lu tuh bawa petaka bagi gua. Dia sudah dibutakan, dia nggak bisa lihat adiknya sebelum diperkosa bahwa ini ada yang harus dilindungi. Sesudah dia memperkosa, dia juga nggak bisa lihat ini salahnya dia. Dia sekarang menyalahkan adiknya untuk nanti konsekuensi yang akan dihadapi oleh dia. Karena itu sebenarnya Amnon nggak benar-benar punya cinta, tapi hanya lust. Jadi kita bisa lihat di sini. Nantinya baru di sini si Tamar ini, kenapa ada gambaran tentang ini ya, baju kurung yang maha indah. Sekali lagi ini deja vu kemana saudara? A robe of many colors. Kepada siapa saudara? Yusuf kan ya, jubah maha indah yang penuh warna-warni. Dan saudara ingat cerita tentang ketika Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya, jubahnya diapain? Jubahnya dirobek-robek dan dicelupkan ke darah. Tapi sekarang buat Tamar, jubah tersebut juga robek. Dan mungkin ada noda darah. Tapi bukan noda darah binatang. Tapi noda darah, kita tahu noda darah keperawanan yang direnggut oleh Amnon di situ. Bold, dia begitu ingin supaya Tamar datang kepada dia sampai memperalat Daud dan Yonadab semuanya. Tapi setelah dia dapatkan, dia benar-benar pengen usir secepat-cepatnya, bahkan pintunya, kunci pintu di belakangnya supaya dia nggak bisa datang lagi, masuk lagi. Saudara bisa benar-benar kontras antara sebelum sama sesudahnya ya di sini. Kita bisa lihat. Dan harusnya kalau kita mendengar skandal besar gini, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud harusnya ngamuk kan? Iya betul. Daud sangat marahlah Daud. Titik saudara.
nggak ada disiplin, nggak ada tindakan apapun. Dan ini sebenarnya juga deja vu kepada satu kisah yang juga sangat berkaitan dengan kakak-kakak Yusuf ketika adik dia juga diperkosa. Saudara nanti baca sendiri, Dinah, seorang adik dari Yehuda dan kakak-kakaknya Dinah, ini diperkosa dan dilaporkan kepada Yakub papanya marah tapi nggak berbuat apa-apa. Jadi nanti mulai kita lihat cerita berikutnya adalah dua bersaudara akan membunuh seluruh kawanan orang-orang yang memperkosa adiknya Dinah itu. Dan kita nih seakan-akan udah kayak dapat loh deja vu nih. Kalau papa nggak mau bertindak nih pasti nanti ada kakak yang bertindak nih. Siapa ini? Absalom. Dan betul saudara kalau baca ya, Amnon dibunuh, Absalom melarikan diri. Terulang lagi. Itu kayak kita lagi baca kitab apa? Pengkhotbah. Tidak ada yang baru di bawah matahari ini. Semua yang ada sudah pernah ada sebelumnya. Sejarah akan terus berulang dan berulang lagi. Oke saudara, kita sedikit dapat gambaran tentang ini ya, basis Alkitabnya. Sekarang saya ingin masuk ke dalam PowerPoint, kita akan membahas lebih ke praktikalnya dan saya berharap nanti kita juga akan lebih banyak waktu untuk ada Q&A. Karena mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang beneran berkenaan dengan generasi saudara yang kita perlu bahas. Oke saudara, kita ingin bahas tentang lonely life ya terlebih dahulu ya. Bahwa saya sudah bahas di sini. Ini ya, love, lust, and loneliness. Seringkali adalah lust yang begitu besar itu hanya menggambarkan loneliness yang begitu besar juga. Jadi orang yang very lustful adalah seringkali adalah orang yang very very lonely. Dan orang yang terus-menerus memuaskan lustnya itu akan semakin terisolasi dan akhirnya semakin lonely. Saudara lihat ini kan ya, orang-orang yang pornografi parah, makin lama makin parah, itu sampai dia nggak bisa berelasi lagi dengan wanita pada umumnya atau pria pada umumnya. Dan akhirnya makin mengisolasi, makin lonely dan makin lonely. Dan lonely, nggak ada siapa-siapa, bosen akhirnya ke porn. Porn semakin memperparah lagi. Itu jadi lingkaran setan yang nggak pernah selesai, saudara, di situ ya. Termasuk juga bukan cuma masalah porn, tapi masalah relasi yang nggak pernah beres di dalam hidupnya. Nah sekarang saya ingin coba membahas terlebih dahulu. Kita mungkin sejak dari COVID kita sangat mengaminkan bahwa kita ini hidup di dalam loneliness epidemic. Jadi ini satu terminologi yang dimunculkan oleh seorang penulis buku ya. Epidemik kita tahu ya, COVID itu pandemi, epidemik. Tapi yang sekarang kita hadapi adalah loneliness epidemic gitu ya. Orang-orang yang bisa di dalam kerumunan tapi merasa kesepian. Apalagi COVID, waktu itu memang nggak bisa kemana-mana kan ya, ada social distancing dan yang lain. Tapi kita mungkin perlu sedikit bedakan ya antara alone, lonely, dan solitude. Bedanya apa ini? Apakah orang yang alone sendirian pasti lonely? Wah, orang introvert langsung protes. Lu pikir gue pasti lonely? Gue cuman gak butuh lu gitu ya. Enak aja lu orang extrovert gitu ya. Mungkin lu tuh yang extrovert sebenarnya kesepian. Makanya harus selalu in the crowds gitu. Nah ini ya, jadi udahlah, kita jangan memperuncing extrovert dan introvert. Karena dua-duanya bisa alone, dua-duanya bisa lonely gitu ya. Tapi tentunya bedanya apa ya antara alone, lonely, dan solitude di sini. Nah coba tolong ini kan ya, tabelnya berikutnya. Mungkin ada bagus juga kita memberikan penjelasan seperti demikian ya. Alone itu adalah physically by yourself. Secara fisik memang sendirian. Jadi kalau saudara di ruangan, di kamar sendirian, nah itu alone. Kecuali kalau saudara sendirian tapi ternyata tidak sendirian. Wah, itu ya. Saya ada bersama beberapa yang lain. Itu ngeri saudara. Itu film yang lain.
Jadi meaningnya sebenarnya neutral ya. Itu bisa positif, bisa negatif. Yang namanya alone ya nggak berarti negatif gitu. Karena Yesus seringkali menarik diri untuk seorang diri dan berdoa. Jadi doa juga dikatakan jangan di dalam keramaian, tapi kamu ke dalam kamar, kuncilah dan berdoalah seorang diri di hadapan Tuhan. Nah gitu ya. Jadi alone itu netral ya. Lalu lonely, sedangkan lonely itu lebih digambarkan negatif ya. Karena ini feeling isolated atau emotionally disconnected. Jadi dia itu sangat ingin ada relasi, tapi dia somehow nggak bisa. Either dia nggak diterima atau dia nggak menerima. Jadi akhirnya ada emotional disconnect dan itu negatif. Perasaan yang negatif, perasaan yang merasa ditinggalkan, merasa misal seorang pemuda datang ke pemuda, tapi kok nggak ada yang nyapa saya ya? Kok nggak ada yang memperhatikan saya ya? Nah itu mulai merasa sendirian di tengah-tengah keramaian. Lalu mulai merasa ngapain gue datang ke pemuda ya? Kalau datang nggak ada yang nyapa, nggak ada yang peduli. Nanti makan bareng, mereka makan sendiri-sendiri. Lalu saya makan sendirian di meja. Oh betapa kasihannya hidupku ini. Udahlah saya beli tambang setelah ini. Nah itu saudara, lonely. Lonely, negatif, dan itu Yesus pun merasakan ketika dia berkata, my God, why have you forsaken me? Merasa ditinggalkan. Tapi solitude ini adalah satu inisiatif untuk to be alone for rest or for spiritual renewal. Dan ini positif. Gitu ya. Dia menarik diri, dan itu sebenarnya kan tema penting dari retreat ya. Retreat itu artinya apa? Menarik diri kan, retreat, mundur ya. Dari mana? Dari keramaian, supaya kita bisa berfokus kepada apa yang benar-benar penting. Apa itu ya? Sesi-sesi lah, visi, misi, dan yang lain. Itu retreat kan harusnya begitu. Dan bukan berarti nggak ngapa-ngapain, tapi memfokuskan diri kepada yang dirasa penting gitu. For rest or for spiritual renewal. Jadi Jesus sought solitude to pray di sini. Jadi ini yang kita pengen coba clear up dulu. Kita coba pakai waktu yang sesingkat mungkin. 7 miskonsepsi tentang kesepian ya di sini. Oke saudara, yang pertama ya, 7 miskonsepsi tentang kesepian. Yang pertama adalah kesepian berarti sendirian. Enggak saudara. Tadi kita udah bilang alone doesn't mean lonely. Karena Yesus sendiri mengalami kesepian. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Dan di sini kita mestinya berusaha di dalam gereja kita ya, bagaimana orang-orang yang lonely itu bisa dapat community, bisa mendapatkan satu penerimaan, bisa mendapatkan connectivity di mana mereka bukan hanya bertemu dengan kita tubuh Kristus, tapi juga melalui tubuh Kristus mereka bisa bertemu secara live dengan Sang Kepala, Sang Kristus. Lalu berikutnya, kesepian berarti sendirian. Nah ini sebenarnya 2 film yang sangat menarik, tapi kita nggak ada waktu untuk bahas. Sebenarnya ini kan 2 film, aktornya sama ya. Si Joaquin Phoenix gitu. Wah saya kalau bahas ini bisa 1 jam. Jangan deh, kita move on aja ya. Ini. Next, kesepian adalah tanda kegagalan pribadi atau kurangnya iman. Banyak orang yang percaya, yang setia dalam Alkitab mengalami kesepian yang mendalam. Elia, Paulus, Yesus sendiri merasa ditinggalkan di kayu salib. Dan bahkan kesepian ya di dalam rencana Tuhan bisa jadi alat yang digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sekali itu justru momen-momen seperti COVID tuh yang justru ya, yang mereka terlalu sibuk akhirnya mereka sendirian, jadi mereka bisa mulai mikir. Karena sebelumnya mereka bilang, saya seperti marmut yang muter-muter terus itu sampai nggak bisa mikir. Nggak ada waktu untuk berpikir, nggak ada waktu untuk berenung. Tapi ketika shutdown semua, saya mulai memikirkan makna hidup saya kesepian, saya akhirnya mulai menata hidup, tujuan hidup ini apa. Nah itu ternyata dipakai Tuhan. Berikutnya saudara, kesepian akan hilang jika saya menemukan orang atau relasi yang tepat. Benarkah saudara? Saudara, kalau saudara belum beres, ketika saudara mendapatkan orang itu hanya memperparah atau hanya memperbesar daripada kesepian saudara, kelonelinessan saudara. Karena apa? Pernikahan itu nggak akan menyembuhkan kesepian saudara. Jadi kita bisa lihat di sini ya saudara, banyak orang yang mencari kepuasan dalam diri orang tapi masih merasa hampa
Karena gimana pun juga hubungan antar manusia tidak dapat memuaskan kerinduan jiwa akan Tuhan. Ini kan tema yang sangat Agustinian ya. My soul is restless until it finds rest in you. Jadi saudara, seharusnya ya kita tuh bisa berkata kepada pasangan ya, kalau kamu mati pun saya masih bisa hidup. Tapi kan wanita-wanita lebih sukanya kan, I cannot live without you. Gombal, pret, gitu ya, bilang itu nggak alkitabiah, itu nggak Kristen, itu nggak reform. Karena seharusnya adalah kita itu nggak bisa hidup tanpa Tuhan, bukan nggak bisa hidup tanpa pasangan. Jadi jangan suka dibuai oleh gombal-gombal bohong pria. Jangan pria lah, pria gombal, beda dengan pria pada umumnya. Yang berikutnya saudara, yang berikutnya nomor 4. Coba kita lihat yang nomor 4 ini adalah Tuhan ingin saya bahagia, maka dia tidak akan membiarkan saya merasa kesepian. Saudara, benarkah kalau Tuhan mengasihi kita bahwa dia pasti akan berikan segala sesuatu yang ini kan, pandangan ini asumsinya adalah Tuhan ada itu supaya kita nyaman. Jadi kalau kita nggak nyaman, Tuhan itu bermasalah. Bahwa kesepian itu selalu bertentangan dengan kehendaknya. Maka kita seharusnya sadar tujuan Tuhan itu bukan kenyamanan kita, tapi kekudusan kita. Jadi Tuhan terkadang mengizinkan musim-musim kesepian untuk memurnikan iman kita. Di situ saudara, Yesus pun juga seringkali mengalami penolakan dan kesendirian. Tapi dia bisa berespon dengan tepat. Nomor 5 saudara. Jika saya menyembuhkan diri, saya tidak akan merasa kesepian. Nah, beberapa orang tuh pikir, udahlah kalau saya kesepian, udah make myself busy. Saya nggak bisa berpikir dan yang lainnya. Nah, kesibukan ya, aduh saya menginginkan, saya udah umur 30 sekian, tapi kok Tuhan belum menunjukkan pasangan, saya masih harus terus tunggu kah atau segala macam. Udahlah jangan pikirin itu, udah kerja terus aja lah sampai lembur-lembur supaya saya nggak memikirkan tentang kegalauan hati ini gitu. Jadi kesibukan mungkin untuk sementara bisa menutupi kesepian, tapi tidak mengatasi akar permasalahannya. Seperti Panadol bisa meredakan demam kita, tapi nggak akan menyembuhkan kankernya. Jadi seringkali kita mesti mencoba menemukan akar kesepian kita itu apa. Insecurity kah, atau ketidakpuasan kepada Tuhan kah, kesulitan berserah kepada Tuhan, atau apapun itu ya. Yang berikutnya saudara, nomor 5. Kesepian selalu buruk. Meskipun kesepian itu dapat menyakitkan, tapi kesepian dapat digunakan Tuhan untuk pertumbuhan rohani. Tuhan seringkali menggunakan kesendirian untuk mengajar, memurnikan, dan mendekatkan umat kepadanya. Musa di Gunung Sinai, Elia di dalam gua, dan Paulus di dalam penjara. Nah ya, saya mau bahas sedikit tentang yang terakhir, Paulus di dalam penjara. Saudara, dia di penjara mungkin akan jauh lebih kesepian dan sendirian ya, dibanding yang lain ya. Waktu dia travel, missionary journey, dia didampingi oleh Lukas, didampingi oleh Silas, didampingi oleh Timotius, dan rekan-rekan yang lain. Dan saudara merasa Lukas itu lebih efektif di penjara atau keliling missionary journey? Yang mana saudara? Yang mana lebih fruitful buat Paulus? Keliling kan? Harusnya keliling dong ya. Bayangin Paulus kayak Patong lah. Disuruh nggak keliling gitu ya. Disuruh di rumah aja, nggak ngapa-ngapain. Tapi saudara, kalau Paulus dan kayak Pak Tong juga ya, kalau nggak dipaksa untuk sendiri atau apa, kalau Paulus di penjara, kalau nggak di penjara, Alkitab kita akan jauh lebih singkat, akan jauh lebih ringan, dan kita nggak ada kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus. Kenapa? Karena dia udah terlalu sibuk keliling-keliling yang lain. Tapi kapan dia tulis surat saudara? Nah itu namanya ada surat-surat penjara. Filipi, Kolose, yang lain-lain itu karena simply nggak ada apa-apa lagi selain dia tulis surat.
Dan beberapa surat kepada jemaat-jemaat itu ditulis ketika dia di penjara. Jadi ini orang begitu aktifnya ya, sampai Tuhan bilang, ini orang mesti dikerangkeng deh, gitu ya. Supaya dia punya waktu untuk nulis yang nanti akan tulisannya kita akan baca menjadi kitab suci kita sepanjang zaman. Jadi saudara bisa lihat ya, kesepiannya Paulus berguna gak? Ternyata berguna ya di dalam kehendak Tuhan. Jadi nggak selalu buruk ya. Yang ketujuh terakhir saudara, gereja penuh orang. Jadi orang Kristen tidak boleh merasa kesepian. Ini saudara yang ini ya. Beberapa orang berpikir tuh, asal kamu kalau kesepian datang ke gereja deh. Datang ke gereja otomatis menghilangkan sukacita. Apalagi liturgis atau ininya ya, liturgosnya. Kalau memimpin seringkali saya dapati gini. Bapak Ibu datang ke gereja, kok nggak senyum? Ayo dong senyum. Ada sukacita di hadapan Tuhan. Amin saudara-saudara. Katakan sukacita kepada kiri kanan Bapak Ibu sekarang. Ayo katakan sukacita. Saya di gereja Reform ini. Gary banget gitu ya. Disuruh sukacita pun tetap konstan, stabil. Jadi saudara, bukan berarti itu sesuatu yang negatif ya. Maksudnya mungkin intensinya bagus ya untuk membuat kita ceria, untuk membuat kita saling menerima satu sama yang lain. Tapi bagaimana kalau orang itu datang memang dengan hati yang berat, dia baru saja putus cinta, dia baru saja kehilangan papa mamanya meninggal minggu lalu, dan dia memang gak siap untuk bersuka cita. Apakah di gereja itu hanya ada satu jenis emosi yang boleh ditampilkan, sukacita dan senyum? Apakah nggak ada ruang untuk meratap? Ataukah nggak ada ruang untuk diam gitu? Kita dapatkan enggak kan? Bahkan ada satu kitab judulnya Ratapan gitu. Dan sebagian besar Mazmur itu isinya Mazmur ratapan. Jauh melebihi dibanding Mazmur sukacita yang praise the Lord gitu. Jauh lebih banyak yang ratapan. Lalu kenapa kita memaksakan jemaat itu hanya boleh dan hanya harus bersukacita? Sedangkan seakan-akan duka cita itu tidak ada tempat di dalam gereja. Oleh karena itu mungkin orang-orang yang benar-benar bergumul dengan kesepian, orang yang benar-benar bergumul dengan duka cita, dengan perasaan yang negatif, tidak merasa at home di gereja. Dan mereka berkata, ya udahlah gereja itu untuk orang-orang yang happy aja. Maka kalau saya nggak happy, I don't belong in the church. Bukankah seharusnya gereja menjadi tempat di mana semua orang dengan berbagai emosi boleh mendapatkan tempat dan feel at home? Sekarang yang tentang lust ya, 7 miskonsepsi tentang lust. Oke, yang pertama saudara, nafsu sama dengan ketertarikan. Di sini, ketertarikan itu sendiri bukanlah dosa, tetapi memiliki pikiran yang tidak murni adalah dosa. Tuhan menciptakan kecantikan fisik dan hasrat seksual di dalam batasan pernikahan yang tepat. Nafsu terjadi ketika seseorang menuruti pikiran yang berdosa dan tamak terhadap orang lain daripada menjaga pengenalan diri dan kemurnian. Jadi itu ya saudara, ketika kita mempunyai ketertarikan, kita naksir, kita jatuh cinta, itu bukan sesuatu yang harus didinai. Itu bukan sesuatu yang merasa guilty feeling. Kenapa saya kasmaran memikirkan saya baca Alkitab kok wajah dia yang muncul. What's wrong with me, Lord? Gitu ya. Terus, sudahlah, saya tidak mau jatuh cinta. Enggak, bukan saudara. Memang ada momen-momennya gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang unusual. Jadi ketertarikan dan kita begitu dikuasai itu is normal. Tapi beda dengan lust ya. Lust itu yang tadi ketertarikan bisa menunggu. Seperti Yakub bisa menunggu 7 tahun loh untuk dapat Rahel. Gitu. Bahkan ditipu jadi 14 tahun ya. Harus bekerja keras. Tapi bisa bedakan gak dengan lustnya Amnon dengan Yakub yang kerja keras 7 tahun dan berkata apa? Saking cintanya ke Rahel 7 tahun serasa 7 hari gitu.
Nah ini kan, ini justru yang bagus ya, ketertarikan bisa menunggu. Tapi nafsu seperti Amnon nggak bisa nunggu. Next, nafsu hanya masalah bagi pria. Well, meskipun pria dan wanita mungkin mengalami nafsu secara berbeda, keduanya berjuang melawannya. Alkitab memperingatkan semua orang percaya terhadap imoralitas seksual. Ini ya, berhati-hati. Ajaran Yesus dalam Matius berlaku untuk kedua jenis kelamin, bukan hanya salah satu. Menekankan bahwa dosa berasal dari hati. Berarti pria dan wanita sama-sama punya hati. Asumsinya yang cukup general beredar adalah yang berjuang melawan nafsu itu pria. Sedangkan wanita itu lebih bersifat emosional, bucin, budak cinta, butuh cinta gitu. Yang lebih, kalau kita lihat ya di dalam remaja pemuda, memang kecenderungan besarnya pria itu jatuhnya ke pornografi dan video games. Karena di situ tarikan secara visual tubuh wanita dan sexual actionnya digambarkan dengan jelas di situ. Dan ya pria tertariknya ke arah situ. Sedangkan wanita lebih jatuhnya ke yaitu bacaan-bacaan novel-novel cinta picisan yang isinya juga mungkin berupa seksual juga, tetapi lebih bersifat imajinatif ya. Makanya ketika mereka nonton drama Korea, mereka mungkin wanita nggak langsung kepada hardcore porn, tapi bisa sangat dikuasai oleh saya pengen itu dong calon suamiku seperti, aduh saya agak lupa nama-nama aktor. Saya ingatnya Sintayong lagi. Siapa itu? Sorry lah, saya nggak nonton drama Korea, saya nontonnya bola ini. Apalagi timnas lagi kecewa berat, lagi kangen-kangennya sama Sintayong. Gitu ya. Nah, saya juga nggak tahu apakah pria mendambakan Sintayong gitu ya. Mungkin nggak juga lah. Ya either Kim something lah, Kim Jo-un. Apapun itu gitu ya. Tapi ya itu ya. Kalau pria itu lebih ke visual, kalau wanita itu lebih kepada imajinasi gitu ya. Yang belum ya mungkin kelihatannya pria lebih bermasalah karena porn dianggapnya itu jelas-jelas salah. Sedangkan drama Korea, dracinkor itu seakan-akan lebih oke gitu. Tapi saudara, memang sih kalau kita lihat ya secara negatifnya pasti porn itu lies. Dua-duanya lies ya, drama cinta Korea. Saudara, saya ke Korea waktu itu ya. Berapa tahun yang lalu sama Patong dan lain-lain. Saya udah happy, saya mau lihat itu dong Jisoo. Saya mau lihat Lisa gitu ya. Saya mau lihat Blackpink gitu. Dapatnya Ajuma. Anti-anti gemuk, jual itu jual kimchi. Mana ini cewek-cewek cakep drama Korea ini, tipu semua ini, tipuan semua. Cuma ada di film set gitu ya, di jalanan enggak ada satupun gitu ya. Wah, parah ini Korea, saya bilang, lies. Gitu. Tapi ya saudara, kalau ini dibangun atas lies, porn, totally lies. Ini adalah mungkin drakor ya. Drakor itu adalah mostly lie. Kalau ini totally saudara. Saya kemarin baru bahas tentang ini ya, tentang love sex dating bagi anak-anak SMA. Jadi kita memang speak honestly tentang seks gitu. Jadi boleh tanya apapun dari anak-anak kelas 12 yang saya ajar di sekolah Kristen Calvin. Untuk tanya apapun yang gak ada tabu-tabu. Kalian boleh tanya apapun gitu ya. Lalu ya saya bilang salah satu yang paling mengganggu nantinya kan mereka semua belum nikah. Jadi saya bilang saya juga punya konsepsi-konsepsi yang salah seperti kalian ketika dulu melihat porn, gambarannya digambarkan seperti itu. Saya mengharapkan nanti pernikahan kayak begitu, ternyata setelah menikah beda banget dengan yang ditampilkan. Itu totally lies gitu ya. Bisa pria dan wanita having sex 1 jam lebih di dalam itu omong kosong itu. Di dalam realita enggak ada semacam begitu. Lalu saya juga bilang, enggak ada itu ya. Orang telepon, lalu pizza datang, lalu lihat cewek seksi, lalu having sex straight away.
Kamu mau orang Gojek datang, jijik banget gitu. Itu nggak ada di dalam real life tuh nggak ada. Saya bilang nggak ada. Itu semua tipuan. Tipuan dari mana? Tipuan dari ininya, dari kisah story-nya, dari aktornya. Dan saya tampilkan beberapa gambar video klip dari pengakuan mantan dan aktor dan aktris porn gitu ya. Mereka bilang ya kami harus ya acting, namanya juga film, harus acting, kami excited padahal kami itu injured, kami itu tuh tersiksa, kami ini dijadikan budak seks. Sebagian besar aktris porn itu bukan karena mereka willing, tapi benar-benar karena ya sex trafficking atau mereka juga kepepet, akhirnya ya terjebak di industri itu, ditawarin modeling tapi ternyata malah jadi bintang film seks. Jadi itu semuanya itu penuh kebohongan. Tapi ya ini pria dan wanita dan zaman sekarang itu penuh dengan tipuan tersebut. Yang ketiga ya, pikiran yang penuh hawa nafsu tidak berbahaya jika tidak mengarah kepada tindakan. Dan Yesus secara langsung menentang gagasan ini. Karena dikatakan ya, kamu kalau sudah melihat dengan matamu saja dan mengingini, kamu sudah berzina dengan orang tersebut. Kita cepat aja. Yang keempat, pernikahan akan menyembuhkan hawa nafsu. Banyak orang yang sudah menikah masih berjuang melawan hawa nafsu karena itu adalah masalah hati. Dan istri atau suami tidak otomatis langsung menyelesaikan masalah tersebut. Karena yang menjadi penyelesai harusnya adalah Tuhan dan bukan pasangan saudara. Karena itu masalah hati, bukan hanya kurangnya keintiman fisik. Kemudian Alkitabiah adalah tentang pengendalian diri dan menghormati Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Bukan hanya tentang memiliki jalan keluar untuk hasrat seksual. Pak, saya bergumul berat dengan hasrat seksual. Nanti kalau setelah menikah, beres ya Pak? Rupamu, gitu kan? Enggak saudara, tetap dia akan bergumul juga. Karena apakah di bayangan pria ini ya, pemuda ini, dia berpikir saya punya sexual drive yang tinggi, jadi kalau nanti saya menikah, saya selalu bisa lampiaskan kepada istri. Saya bilang, belum tentu loh istri punya hasrat seksual yang sama dengan kamu gitu. Ada masanya itu ya nggak sesering yang kamu pikir. Dan saya memimpin beberapa OSG couple, pasangan-pasangan muda, dan seringkali problem di dalam rumah tangga, pria dan wanita, lebih tepatnya suami dan istri, permasalahannya walaupun ini nggak universal, tapi secara general adalah suami-suami ingin frekuensi lebih banyak. Tapi istri-istri tidak selalu ingin sebanyak itu. Dan ini seringkali kan jadi isu di dalam pernikahan. Tetapi ya ini, berarti apa? Pernikahan tidak otomatis menyembuhkan hawa nafsu. Next ya, kelima. Jika saya berjuang melawan hawa nafsu, saya pasti bukan orang Kristen sejati. Bahkan orang percaya yang setia berjuang melawan dosa, tetapi perbedaan utamanya adalah mereka melawannya daripada hidup di dalamnya. Pengudusan adalah proses seumur hidup. Adanya pergumulan berarti mereka sedang berperang melawan dosa dengan bantuan Roh Kudus. Ada orang yang benar-benar hidupnya itu ya saudara, benar-benar given to sexual lust. Dia bisa kemana-mana, dia bisa jajan di mana-mana. Tapi ada satu momen dia sadar, dia mulai bergumul, dia konseling. Pak, gimana saya bebas dari dosa ini? Lalu kemudian ada konseling, lalu jatuh lagi. Lalu saya bilang, kamu nggak berharap setelah konseling satu kali dengan hamba Tuhan, lalu kamu langsung otomatis clear, beres semuanya dari semua addiction kamu kan? Iya sih, tapi kok saya jatuh lagi ya Pak? Ini lagi, bergumul lagi ya. Saya bilang itu justru mungkin tanda yang positif dan baik. Karena sebelum kamu disentuh oleh Roh Kudus, sebelum kamu digerakkan oleh Tuhan, kamu bisa menikmati itu tanpa merasa guilty sama sekali. Tanpa kamu merasa berjuang sama sekali. Tapi sekarang kamu jatuh dan kamu bergumul. Berarti mulai ada apa? Mulai ada tanda kehidupan saudara. Mulai ada semangat untuk melawan berjuang. Sebelumnya tidak ada. Jadi kalau saya berjuang melawan hawa nafsu, ya berarti itu mungkin ada, itu justru bukan denial kamu pasti ditolak Tuhan,
Tapi itu mungkin satu sign kamu sedang berjuang hidup lebih kudus. Next ya, keenam. Hawa nafsu, lust merupakan masalah pribadi dan tidak mempengaruhi orang lain. Nafsu yang tidak terkendali dapat menyebabkan dosa yang lebih besar, merusak hubungan, menghambat pertumbuhan rohani, dan Paulus memperingatkan dosa seksual memiliki konsekuensi yang unik karena tidak menghormati tubuh yang merupakan bait Roh Kudus. Saudara bisa lihat di sini. Ini bukan urusan jasmani kan? Ini urusan apa saudara? Amnon memperkosa Tamar sejak itu ya saudara. Rumah tangga Daud kacau berat, Israel juga kacau berat. Karena setelah pasal ini Absalom membunuh Amnon. Setelah itu pasal berikutnya adalah Absalom civil war, berontak kepada Daud, dan kerajaan Israel hampir terpecah dua. Dan itu hanya karena apa saudara? Hanya karena nafsu pribadi satu orang Amnon ini. Jadi kita nggak akan pernah tahu seberapa besar dampak yang dihasilkan oleh ketika saudara mungkin menghamili satu orang, atau saudara hamil karena tidak tahan nafsu dengan pacar. Saudara nggak akan tahu betapa besar kerusakan-kerusakan di belakang nanti. Next, 7 ya. Menolak nafsu adalah hal yang mustahil dalam budaya saat ini. Jadi Tuhan memberikan kekuatan untuk menolak godaan. Karena kita bisa lihat di beberapa contoh, Yusuf melarikan diri dari godaan, Yesus mengatasi godaan setan melalui kitab suci, orang percaya dipanggil untuk memperbarui pikiran mereka dan mendisiplinkan diri mereka. Dan kemenangan atas hawa nafsu bukanlah tentang isolasi, tetapi tentang mengejar kekudusan secara aktif. Jadi ini yang pertama kali saudara di dalam sejarah kita, di dalam histori kita, tanda kedewasaan itu bukan self-restraint, bukan self-control, restraint ya, atau self-control, tapi self-expression. Kalau saya terlahir sebagai LGBT, so what gitu loh. Kalau saya memang sukanya dengan sebanyak mungkin wanita, kenapa saya harus ditahan-tahan? Kenapa saya nggak bisa mengekspresikan diri saya? Kenapa saya nggak boleh otentik? Ini saudara, tanda kedewasaan dari dulu adalah sebagaimana kita bisa menahan diri. Itulah orang-orang yang dianggap punya self-control, yang dianggap dewasa gitu ya. Saya pengennya tidur sih, loh tapi saya harus kerja. Ya udah, saya nggak leha-leha, saya bangun dan bekerja. Nah itu orang dewasa. Tapi kalau baby, ya begitu kan. Dia mau tidur ya tidur, dia mau pup ya dia pup gitu ya. Kalau kita kan enggak gitu. Kita lagi di meeting penting pengen pup, kita tahan sekeras mungkin untuk nanti gitu. Itu kan self-control, self-restraint, itu tanda kedewasaan saudara. Anak kecil itu nggak peduli ya, mau lagi sama presiden, lagi mau sama siapapun, dia muntah ya muntah, dia kentut ya kentut. Ya. Saudara berani kentut di depan presiden? Pasti kan enggak ya saudara. Itu tanda kedewasaan saudara, bisa menahan diri. Termasuk di dalam bidang seksual, di dalam bidang menahan diri, apa keinginan-keinginan, termasuk keinginan-keinginan yang paling basic dan yang nggak buruk seperti muntah ataupun buang air besar. Jadi kesimpulannya kalau kita ingin nanti lihat di sini saudara, di dalam cerita tentang 2 Samuel ini ya. Ini kan salah satu kisah yang paling disturbing di Alkitab ya. Di mana kita bisa dapat gambaran positif dari kisah ini saudara. Kita lihat ya, ada seringkali banyak-banyak kisah itu yang merujuk kepada Kristus ya, kepada kristologi poinnya gitu ya. Ya, ketika Daud menang melawan Goliat, kita melihat bagaimana Daud itu menggambarkan Kristus yang menang melawan the giant di situ, dan kemenangan dia mewakili kita semua jadi ikut menang. Kita di dalam orang-orang Israel di dalam Daud menang, sebagaimana kita juga orang-orang Kristen di dalam Kristus menang gitu ya. Nah kisah ini di mana Christological poinnya saudara? Saudara lihat Daud yang marah do nothing? Enggak saudara. Saudara lihat Absalom yang menenangkan
adiknya berusaha mengampuni? Enggak, justru sedang plotting revenge yang lebih besar. Amnon jelas-jelas bukan. Gambaran Christological poinnya justru adalah di Tamar, saudara. Yang bijaksana, yang memperingatkan dosa. She is the only light in this dark story. She is a picture of Christ who was humiliated and left desolate by the cross. Disinilah mungkin satu-satunya gambaran yang kita bisa lihat ya, sebagaimana Tamar itu dipermalukan dan diisolasikan, ditinggalkan sendirian. Itulah gambar yang kita lihat ketika Kristus sedang menanggung dosa kita. Ketika Tuhan Yesus sedang menanggung dosa kita, itulah yang terjadi kepada Kristus. Itulah yang sedang diperlihatkan Tamar. Dia dipermalukan, dia dilihat oleh semua orang sedang dipermalukan, dan dia akhirnya harus tinggal sendirian. Sebagaimana Kristus di kayu salib juga ditinggalkan sendirian oleh murid-muridnya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam Q&A, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa dalam surga, kami serahkan ya Tuhan perenungan kami, sehingga kami boleh semakin merenungkan tentang kekudusan hidup, tentang panggilan kami untuk berelasi, untuk saling mengasihi. Dan Tuhan juga kiranya boleh berkati untuk sesi Q&A kami setelah ini, sehingga kalau kami mempunyai pergumulan di dalam hati, biarlah di dalam bijaksana Tuhan, Tuhan boleh memberikan jawaban-jawaban yang mengena atas pergumulan kami. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, ini agak kebut tadi bahannya, supaya kita bisa cukup waktu untuk Q&A ya. Apakah sudah ada pertanyaan yang muncul? Pak Heru, kenapa ada pasangan-pasangan yang engage in premarital sex dan baik-baik saja? Teman saya orang Eropa 6 tahun dengan pasangannya dan awet saja. Apakah ini termasuk anugerah umum? Anugerah itu berarti diberikan Tuhan ya. Jadi ini sepertinya bukan anugerah umum ya. Ini ya kita bisa lihat adalah Tuhan tidak membiarkan dunia dan dosa itu sejelek-jeleknya. Ini yang namanya ini yang namanya kita bisa bilang ya oke lah common grace gitu ya. Di dalam satu sisi Tuhan masih menahan efek dosa yang tidak menjadi full serusak-rusaknya gitu ya. Kita masih bisa melihat orang yang tidak Kristen pun ketika mereka menikah, mereka juga bisa mendapatkan satu kebaikan, karena pernikahan kan rencana Tuhan. Bahkan ketika mereka tidak menikah baik-baik pun, di sini ya kumpul kebo ataupun premarital sex, kelihatannya baik-baik saja. Tapi saudara, kita mungkin coba ini dulu ya, coba back sedikit dulu sebelum kita benar-benar menilai seseorang baik-baik saja, karena bahkan di dalam gereja pun ada pasangan-pasangan yang kita pikir baik-baik saja, terutama sosial media kan ya. Semuanya kelihatan baik-baik saja, sampai mereka datang ke hamba Tuhan untuk konseling. Baru kita tahu tidak baik-baik saja. Jadi pertama kita mungkin bisa meragukan apakah benar baik-baik saja. Tapi kalaupun itu memang baik-baik saja, itu yang pasti kita bisa berkata mungkin secara kebaikan pada umumnya, kita grateful, mereka tidak saling bunuh, mereka saling mengasihi satu sama yang lain walaupun mereka tidak mengenal Kristus. Tapi itu tetap bukan the ideal yang Tuhan tetapkan. Karena seharusnya adalah tujuan pernikahan. Saudara kalau nanti menikah akan ada ini ya, konseling premarital oleh hamba Tuhan, dan biasanya diwajibkan baca buku, beberapa buku. Dan salah satunya adalah ini saudara, kita sudah di brainwash oleh movies. Tujuan pernikahan itu adalah and they get married and they live
happily ever after gitu ya. Jadi tujuan utama pernikahan adalah happy. Nanti kalau udah nggak happy, kalau kamu di dalam pernikahan nggak happy, kenapa harus dilanjutkan? Sudah cerai saja. Karena buat apa pernikahan kalau udah nggak happy harus dijalankan? Saudara, Alkitab jelas-jelas menyatakan, ini salah satu summary besarnya dalam buku Sacred Marriage ya. Itu tesis utamanya adalah, what if marriage is not to make you happy only, but to make you holy. Pernikahan Kristen tujuannya bukan happiness, tetapi holiness. Dan seringkali kita dikuduskan oleh Tuhan memakai bukan hanya hal-hal yang baik, tapi juga termasuk hal-hal yang berat, sulit, dan rumit. Gitu. Dan seringkali saudara kita melihat ada kisah-kisah di dalam Alkitab yang pernikahannya mungkin nggak se-happy yang kita inginkan, tetapi Tuhan memakai keluarga mereka dengan luar biasa sesuai dengan kehendaknya. Jadi seringkali kita sudah mulai rancu ya pemikiran konsep pernikahan di dalam Alkitab sama yang di dalam dunia. Jadi kalau kita lihat mereka happy-happy aja, well good dong. Tapi bukan itu tujuan utamanya kan. Tujuan utama bukan we are happy forever ever after, tapi bagaimana di dalam pernikahan kita mencerminkan Kristus. Itu kan yang harusnya jadi tujuan utama kita. Walaupun kita juga pasti mengharapkan Tuhan memberikan happiness. Next question. Pak, kalau sudah terlalu nyaman dengan solitude bagaimana? Konteksnya saya perempuan 30 tahun tapi tidak merasa butuh menikah karena sudah bisa provide untuk diri sendiri. Sangat enjoy dalam kesendirian dan gak ada desire untuk romantic relationship. Saudara, kita memang tidak melihat yang namanya pernikahan itu sebagai satu kemutlakan ya. Karena Alkitab juga menyatakan ada orang-orang yang dipanggil untuk hidup melajang. Gitu ya, yang Tuhan khususkan dan Tuhan berikan kekuatan untuk tidak menikah. Tapi saudara beda banget ya kalau misalnya saudara melihat kesulitan-kesulitan dari orang yang menikah lalu trauma dan tidak mau nikah. Itu beda loh. Dengan yang satu adalah denial, yang satu adalah pelarian, satunya lagi adalah dengan jelas ini panggilan Tuhan. Beda kan ya? Sama juga saudara, orang yang menikah, saya ada beberapa case orang yang menikah itu karena melarikan diri dari keluarganya. Keluarganya berantakan, papanya berantakan, lalu dia melihat kalau bisa nikah keluar dari rumah. Lalu pindah kota dengan suaminya. Dan ternyata pelarian itu tidak selalu berbuah gampang dan baik juga. Ternyata dia tetap punya masalah. Jadi jangan menikah dengan alasan yang salah, jangan juga tidak menikah dengan tujuan yang atau alasan yang salah juga. Jadi menikah untuk kemuliaan Tuhan, tidak menikah juga untuk kemuliaan Tuhan. Menikah hanya untuk kenyamanan diri, hanya untuk hanya untuk self glorification itu salah. Demikian juga melajang dengan alasan yang salah itu juga salah. Mungkin itu biar singkat ya. Next. Pak Heru, apakah orang yang pernah diperkosa atau dilecehkan secara tamar masih memiliki hak untuk menikah? Asumsinya dia sudah bisa mengatasi trauma, tapi takut kalau dia jujur ke calon pasangan, nanti pasangannya menjadi menjauh dan tidak menerima perempuan laki-laki itu apa adanya. Saudara, Alkitab sebenarnya itu mencatat di dalam kisah Dinah gitu ya, bahwa orang yang diperkosa pada waktu itu jalan keluarnya adalah dinikahkan. Dan betul ketika Dinah ini diperkosa, orang yang memperkosa itu masih lebih baik daripada Amnon. Jadi Amnon ini keterlaluan sekali nih. Moralnya anak raja tapi moralnya benar-benar bejat. Ada orang kafir yang memperkosa Dinah, tapi setelah memperkosa Dinah, dia itu masih jatuh cinta dan masih propose kepada Yakub untuk oke, saya tahu saya salah gitu ya. Saya sudah buka paketnya dulu sebelum beli. Tapi sekarang saya mau beli ini berapa harga mas kawinnya, saya mau gitu. Nah itu ya saudara. Tapi tentunya cerita yang di sini saudara adalah kalau misal dia diperkosa
oleh orang strangers misalnya ya, dan dia berhasil move on dari semuanya itu, saya rasa itu salah satu yang harus dia mesti belajar ya untuk move on, terima dirinya walaupun dia sudah pernah diperkosa, sudah pernah dirusak oleh orang, tapi dia sadar di mata Tuhan dia berharga. Dan ketika kalau dia berhasil menemukan seorang pria yang bisa terima apa adanya ya, jadi saya rasa sih harus jujur. Karena di dalam pasangan salah satu yang paling penting adalah trust dan openness. Kita nggak mau kan ya, nanti setelah menikah baru tahu, saya istri kelima, gitu ya. Loh, saya menikah, kamu sudah pernah diperkosa, lalu suaminya ternyata bergumul, gak bisa terima, mau menceraikan gimana gitu kan. Lebih baik clear di depan, jelas-jelas gitu ya, bahwa ini situasinya demikian, apakah engkau mau terima, dan kita bisa move on bersama-sama gitu ya, di dalam kekuatan dari Tuhan. Next ya saudara, dan memang ada kisah-kisah demikian saudara. Ada kisah-kisah demikian. Kisah-kisah tadi yang saya cerita tentang testimoni daripada porn actresses. Mereka merasa hidup mereka itu udah hancur. Tapi ketika mereka bisa move on ya, mereka bisa terima diri mereka apa adanya. Mereka bisa integrate lagi ke dalam society. Dan mereka bisa menikah saudara. Gitu ya. Ada pria-pria yang mau terima masa lalu mereka yang kelam. Dan aku gak peduli masa lalumu. Dan aku terima kamu yang sekarang dan kita move on bersama-sama ke depan. Nah kalau itu satu hal yang sangat baik dan positif. Next ya. Zaman sekarang banyak anak-anak muda yang sulit mendapatkan pasangan karena attachment issues. Yang membuat seseorang susah untuk komit dalam suatu relasi dan bisa takut untuk berhubungan ke dalam tahapan yang serius berpacaran. Bagaimana cara kita membedakan kita memiliki attachment issue atau hanya belum menemukan pasangan yang tepat? Lalu bagaimana cara mengatasi attachment issue? Saya boleh tanya attachment issue-nya ini kepada apa? Atau kepada siapa? Kepada ortu? Atau kepada siapa ini yang maksudnya gambaran agak lebih ininya ya? Kepada siapa? Anak muda yang mendapatkan attachment issue membuat seorang komit. Maksudnya takut untuk jadi attached. Iya. Iya, nggak apa-apa. Kenapa pakai mic? Ada anxious attachment, avoidant attachment. Mungkin itu kali Pak. Yang satunya kalau avoidant kan yang saya pernah baca itu susah to be committed, susah berkomitmen. Kalau anxious tuh sangat takut ditinggal oleh pasangannya sehingga akhirnya jadi sangat clingy sama pasangannya. Kalau avoidant semakin pasangannya menempel sama dia, terus semakin cinta dia kayak langsung enggak deh gitu. Langsung ya berarti attachment ini dia takut komit. Ya mungkin ya. Lebih ke arah situ kan ya, berarti ya, kan ya. Kita curiga yang kirim avoidant issues, avoidant attachment. Maksudnya dia takut masuk ke dalam tahapan yang lebih serius. Ya, karena kalau dia semakin serius nanti kalau ditinggalkan lukanya juga makin berat. Ya, jadi kalau bisa ya kita at a safe distance gitu kan ya. Iya. Dan ini pertanyaan yang baik sekali karena ini yang saya kelupaan untuk bahas di salah satu poin penting dari C.S. Lewis. Ini dan sangat relevan untuk menjawab pergumulan anak muda yang seperti demikian saudara. Karena begini, dia C.S. Lewis ya, C.S. Lewis, saudara tahu C.S. Lewis? Ya, seorang penulis Kristen, teolog, dia bukan teolog sih ya, penulis Kristen lah ya, yang mengarang itu kan, Narnia gitu ya, Inggris dan apologet yang sangat respected ya, abad 20. Nah, C.S. Lewis itu tulis, sebelum saya kasih kutipannya, saya mau ceritakan tentang kisah hidupnya ya. Dia itu menikah dengan seorang wanita, sama-sama pemikir yang brilian banget, tapi wanita ini itu sakit kanker dan nanti akan meninggal juga. Jadi ketika akhirnya mereka benar-benar di usia yang udah lumayan tua dua-duanya ya, gitu ya, mungkin udah usia 40-an atau 50-an gitu. Akhirnya menikah saudara. Dan gak lama kemudian si wanita ini, si Joy Davidman ini meninggal.
Dan si C.S. Lewis itu bergumul berat gitu ya. Oh, ternyata ini yang rasanya mengasihi dan benar-benar rasanya kehilangan. Dan seringkali orang tuh ya takut banget jatuh cinta karena takut banget efek dari kehilangannya ini. Tapi C.S. Lewis tulis begini, saudara. To love at all is to be vulnerable. Love anything and your heart will certainly be wrung and possibly be broken. If you want to make sure of keeping it intact, you must give your heart to no one. Jadi dia bilang, kalau kamu mengasihi, itu pasti menjadi rentan. Karena ketika kamu mengasihi seseorang, ada kemungkinan apapun, kamu mengasihi apapun ya, kamu mengasihi binatang, binatang juga bisa mati gitu ya. Kamu mengasihi seseorang, seseorang bisa meninggalkan kamu. Love anything and your heart bakal pasti pecah satu saat, terluka. Tapi kalau kamu mau benar-benar yakin hati kamu tidak pernah terluka, tidak pernah tergores, tidak pernah bermasalah, dan jangan kasih hatimu kepada siapapun juga. Simpan baik-baik dari semua cinta dan simpanlah kunci di dalam berangkas di dalam hatimu. Betul. Ketika kamu mengunci cintamu di dalam hatimu, berangkas hatimu, dan kamu tidak memberikannya kepada apapun atau kepada siapapun, di berangkas itu yang tidak bisa ditembus apapun, di situ hatinya aman, tapi sekaligus menjadi keras membatu dan tidak ada apapun yang bisa mencairkan hati yang sudah membatu tersebut. Nah, dia bilang pilihannya cuma dua. Kalau kamu mencintai, memang ada resiko akan tersakiti dan luka. Atau bahkan putus cinta gitu ya. Gitu. Tapi kalau kamu tidak mencintai apapun atau siapapun, kamu menjadi orang yang heartless. Kamu bukan menjadi orang lagi, itu robot saudara yang gak bisa mencintai. Aman sih, tapi beneran Amnon itu. Amnon itu. Yang aman dari segala sesuatu. Dia mau kasih contoh adalah yang namanya mencintai otomatis itu rentan. Nah, saya mau coba balik kepada si C.S. Lewis ya. Waktu dia ditanya, jadi kamu ini worth it gak sih menikah sama Joy yang dalam beberapa ini ya happy, saling mencintai, setelah itu depresi karena ditinggalkan atau ini ya berduka karena dia meninggal gitu. Dia bilang saya akan tetap melakukannya lagi kalaupun ada kesempatan itu, karena it's worth it. Tanya kepada orang tua yang mungkin sangat-sangat berduka gitu ya. Saya punya seorang kawan yang anaknya meninggal umur 6 tahun. Saya pakai pertanyaan what if. Ini waktu berduka anaknya mati, meninggal, kan sangat-sangat luka besar banget ya. Sampai bergumul banget itu tentang iman kepada Tuhan. Tapi kalau disuruh pilih ya, kamu tidak pernah punya anak itu, atau Tuhan kasih anak kamu 6 tahun untuk kamu enjoy, tapi setelah itu Tuhan ambil misalnya, atau dia meninggal, kamu pilih yang mana? Dia tetap pilih yang menikmati 6 tahun. Gitu. Itu ya saudara, yang seringkali satu trauma yang harus kita berusaha atasi ya. Mungkin yang terakhir, the very last one ya. Pak, saya tahu teori untuk mengatasi loneliness adalah punya rasa cukup ke Tuhan. Tapi di satu sisi kita manusia dalam makhluk sosial. Bisa minta tolong contoh-contoh eksplisit bagaimana caranya merasa cukup ke Tuhan yang bisa dilatih day by day. Yang pertama adalah kita mungkin perlu merasa cukupnya adalah begini saudara. Kita jangan mengkontraskan antara tubuh Kristus dengan kepala. Walaupun itu berbeda, tapi mereka tidak terpisahkan. Jadi bagaimana kita
bisa mengatasi loneliness? Ya salah satunya adalah dengan masuk ke dalam gereja. Masuk ke dalam persekutuan. Karena disitulah Tuhan memberikan kesembuhannya. Mungkin saya kasih contohnya adalah saudara nonton film ini ya. A Man Called Otto. Ini adalah seorang Tom Hanks yang main ya. Saya nonton waktu di pesawat dan wah sangat-sangat terkagum. Karena bagus gini, dia kan orang yang lonely banget. Lonely, terus depresi, mau bunuh diri. Setiap kali mau bunuh diri selalu digagalkan. Lalu datanglah satu neighbor yang noisy banget gitu, yang kepo banget segala sesuatu gitu. Dan dia benci diganggu begitu. Tapi ya mau tak mau harus berrelasi dengan mereka. Somehow seluruh ceritanya nanti berakhir dengan dia bebas daripada loneliness-nya dengan berelasi, saudara. Dengan masuk ke relasi dan di situ dia bisa melupakan loneliness-nya, dia bisa mulai menerima dirinya, dia bisa mulai mencintai kucingnya itu, mencintai tetangganya juga dan yang lain-lain. Jadi ini bukan jawaban yang singkat. Jadi seringkali mungkin movies atau langsung praktek langsung di dalam komunitas society, jangan terus berharap saya kok nggak diterima ya di gereja, saya kok nggak disapa ya. Ada satu orang ya yang berkata, gila ini reform dinginnya, AC-nya, dan juga fellowship-nya gitu ya. Saya udah berbulan-bulan gak disapa loh. Lalu dia bilang, sudah kalau begitu, kalau orang gak nyapa, saya yang nyapa. Jadi dia datang ke gereja, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Gitu ya. Setiap kali dia duduk, selamat pagi, selamat pagi. Dia mulai saudara begitu. Kenapa kita gak mulai? Dan dia akhirnya mulai mendapatkan fellowship ketika dia melakukan itu. Kenapa kita hanya passively waiting? Kenapa enggak kita yang proaktif? Nah, tadi kan minta tips aktif kan? Cobalah saudara menyapa dan tanya apa kabarnya. Seringkali itu menjadi satu interaksi yang masuk menjadi lebih personal. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan setiap dari kami punya berbagai pergumulan di dalam relasi kami punya banyak ketakutan, kami punya banyak worried, insecurity, tapi biarlah benar-benar Injil-Mu ya Tuhan menjadi kabar baik. Dan kami mohon juga bukan hanya Injil Yesus Kristus yang kami boleh mengerti secara otak kami, tapi juga yang kami boleh rasakan di dalam persekutuan Kristen di tempat ini. Kiranya Tuhan pakai fellowship pemuda di tempat ini boleh menjadi tempat di mana orang-orang lonely boleh mendapatkan persahabatan, boleh mendapatkan penerimaan, dan boleh mendapatkan satu inisiatif menjangkau yang lain juga. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan siap dari kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.